Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam penegakan hukum. Bersama saya Judisti Ajis Tawakal, SHMH dari Kantor Hukum Tawakal Afem, dan juga rekan saya, advokat dan konsultan hukum, Bapak Muhammad Rofi Esa. Hari ini kita sudah melakukan kunjungan kepada PT Pratama Abadi Industri yang berada di Tangerang Selatan. Gitu loh. Hari ini kita sudah berkirimkan surat kepada pihak manajemen PT Pratama Abadi Industri dan juga Serikat PUK SPSI PT Pratama. Gitu loh. Ini ada pekerja 18 tahun bekerja lamanya dari tahun 2007. Tiba-tiba di PHK secara sepihak dengan alasan positif narkoba oleh personalia yang namanya Ali dan Popon. Seperti itu. Kemudian kita sudah melakukan tes secara mandiri ke 3 tempat, yaitu klinik, RSUD Kota Tangerang dan juga BNN Kota Tangerang. Dan hasilnya kesemuanya adalah negatif. Kami yakini dan kami duga adanya rekayasa hasil dari tes narkoba untuk mem-PHK seseorang. Artinya melegalisasi PHK seseorang dengan hasil tes narkoba yang positif, yang tidak sesuai dengan prosedur. Dan kami juga menekankan kepada Serikat Pekerja SPSI PT Pratama Abadi Industri, ya kan, untuk mengawal kasus ini. Tadi saya sudah komunikasi dengan Nurman, bahwa Nurman mengatakan bahwa meninggalkan tanggung jawab kepada anggotanya sendiri, anak kandung dari pekerja SPSI itu sendiri. Karena kenapa? Dianggap sudah melimpahkan kepada saya sebagai lawyernya di luar SPSI. Yang seharusnya seorang ketua Nurman itu adalah, ya kan, bersikap bijaksana ataupun bersinergi bersama saya, berkolaborasi untuk memperjuangkan hak buruh, bukan justru sebaliknya melimpahkan kepada saya. Bukannya saya tidak mampu untuk mengurus seorang buruh, gitu. Tapi ini adalah ada anak kandung yang memang sekarang lagi dikriminalisasikan dan juga tidak mendapatkan keadilan sama sekali dari pihak PT Pratama. Tidak sesuai dengan motonya, yaitu apa ini? Wujudkan undang-undang perburuan yang pro terhadap buruh, PUK, SP, TSK, SPSI, PT Pratama Abadi Industri. Ini fotonya terpampang jelas, Nurman dan Indra siapa? Haryadi sebagai sekretaris. Gitu loh. Kalian harus bertanggung jawab dan mengawal kasus ini. Jangan terkesan membiarkan. Kemudian saya sudah secara profesional mengirimkan surat kepada PT Pratama dan juga mengirimkan surat kepada PUK Serikat Pekerja dan juga komunikasi secara langsung dengan Nurman. Kita coba untuk duduk bareng dengan Nurman, bukan kita dadakan seperti ini. Awalnya bisa bertemu, setengah jam kemudian tidak bisa. Saya nggak tahu tuh alasan Nurman sebagai ketua itu apa, alasan tidak jelas, reasonnya itu tidak jelas sama sekali. Dan ketika kalian tidak bisa yang namanya membela kepentingan pekerjanya sendiri, membela kepentingan pekerja, lebih baik serikat nih, buruh SPSI lebih baik bubarkan aja PUK-nya, bubarkan aja. Kalau kalian ada di posisi Nur Cahyo ini seperti apa, gitu loh. Saya tidak akan tinggal diam dan saya akan terus proses secara hukum, baik pidana maupun perdata. Dan juga kepada Nurman, ya kan, saya tekankan sekali lagi, gitu loh, bahwa dia ada anak kandung kalian yang harus kalian kawal, yang harus kalian bela kepentingannya. Ketika kepentingan tidak dibela, saya akan kejar kalian. Kepada Nurman dan juga sekretaris Indra Haryadi ini, dan oknum personelia yang bernama Ali dan Popon yang mengintimidasi karyawan sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan saya. Yang pertama, saya yakin owner PT Pratama Abadi Industri ini tidak mengetahui. Jadi dari permasalahan ini, mudah-mudahan selaku owner perusahaan mengetahui bahwa di manajemennya ada banyak oknum personelia yang memang merugikan buruh. Jadi mulai detik ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi ada kriminalisasi buruh yang memang tidak diberikan ruang kesempatan
untuk hak-haknya selama bekerja di PT Pratama. Mungkin itu saja. Jadi ini kita akan terus kawal selagi oknum manusia yang kita hadapi, kita akan lawan terus yang tidak memanusiakan manusia. Hidup buruh! Hidup buruh! Terakhir dari saya untuk serikat buruh maupun juga dari pihak personel ya, baca lagi Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP 35 tahun 2021 tentang cara pemberhentian hubungan kerja. Baca dan diulang berkali-kali bagaimana proses caranya mem-PHK seseorang itu. Saya yakini bahwa SPSI ini ya kan lebih ahli dibandingkan saya. Karena kenapa? Yang lebih sering memantau pergerakan ataupun memperjuangkan hak buruh. Ketika kalian ya kan tidak mengerti PP 35 tahun 2021 tentang caranya bagaimana ataupun tugas fungsi kalian sebagai serikat pekerja, lebih baik bubarkan saja. Terakhir saya, tunduk tertindas atau bangkit melawan, karena mundur ada sebuah langkah pengkhianatan. Merdeka! Merdeka!